mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Selamat pagi buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita akan memulai berbagai aktivitas, marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami, yang sebelum memulai aktivitas pada hari ini, kami rindu untuk disegarkan dengan kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami untuk tetap mempedomani kehendak Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Ajari kami agar setiap firman yang kami baca bersama-sama dan kami renungkan bisa kami mengerti dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Kolose 4 ayat 2, firman Tuhan bagi kita. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, secara umum kita mengerti kata bertekun itu adalah mau berupaya dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah akan sesuatu. Ternyata bukan saat kita bekerja atau berusaha saja kita butuh bertekun, tetapi di dalam berdoa pun kita harus bertekun. Setiap agama pasti mengajarkan umatnya untuk berdoa. Bahkan kita orang Kristen, kita memahami arti doa itu seperti nafas kehidupan, yang artinya sangat penting dan harus dilakukan setiap hari, setiap saat di sepanjang kehidupan beriman. Namun berdoa mudah diucapkan, tetapi sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan, apalagi dengan prinsip bertekun. Ada orang yang berdoanya masih jarang-jarang, masih kadang-kadang saja, berdoa saat perlu saja, saat ada kepentingan saja. Dan tidak jarang orang Kristen yang sering berdoa pun, isi doanya masih hanya untuk keinginan diri sendiri. Berdoa dijadikan sebagai kesempatan bersungut-sungut dan menumpahkan keluh kesahnya kepada Tuhan, atau sekedar menuntut berkat dari Tuhan, tanpa mau mengerti apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam hidupnya melalui doa. Paulus dalam surat kepada jemaat Kolose mengingatkan agar mereka tetap bertekun dalam doa, karena pada saat itu banyak sekali tantangan dan penderitaan yang menjadi ancaman bagi mereka karena iman kepada Kristus. Paulus mengatakan pentingnya berdoa dengan ketekunan sebagai suatu kesiapan hati untuk mereka berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam dosa. Karena seringkali justru di dalam kelemahanlah kita jauh dari kehendak Allah. Sehingga seperti pesan Paulus inilah, kita pun harus terus berdoa dengan ketekunan, berjaga-jaga, dan sambil mengucap syukur. Betapapun pentingnya berdoa, tetaplah bukan hanya untuk mengejar kuantitasnya saja, tetapi kita harus meningkatkan kualitas doa kita di dalam sikap yang tekun. Berarti doa itu dengan kesungguhan hati, bukan karena ada maunya saja. Kita harus tulus dan tidak gampang pupus. Karena itu di dalam doa pun kita harus merasakan kita dikuatkan untuk selalu punya sikap taat kepada kehendak Tuhan.
Ternyata doa pun adalah suatu cara melatih diri kita untuk mengucap syukur kepada berkat Tuhan yang telah diberikannya dan juga yang akan terus Dia berikan di waktu-waktu yang akan datang. Semakin kita bertekun berdoa, sebenarnya kita belajar semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau berserah diri, kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita sesungguhnya tidak memiliki daya apapun. Tekun berdoa sebenarnya juga membuat kita semakin percaya akan kuasa Tuhan dan semakin menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita, lebih dari apa yang bisa kita rancangkan dan kita pintakan di dalam doa secara pribadi. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun berdoa dengan tekun itu sulit, tapi kita percaya berdoa dengan tekun itu perlu dilatih. Karena banyak sekali godaan yang membuat kita berhenti berdoa dengan sungguh. Karena itu marilah kita mulai dari hari ini. Selamat bertekun di dalam doa, ingat untuk berjaga-jaga dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah bersama-sama kita bersyafaat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bertekun dalam doa. Kami mau terus berjaga-jaga Tuhan, agar dalam setiap suka dan duka kehidupan kami selalu mengucap syukur atas pemberian-Mu, rahmat dan berkat-Mu. Kami juga mau terus bersyafaat, mendoakan saudara-saudari kami seiman, Jemaat Runggun Balikpapan dan yang ada di pos PI Penajam. Berkatilah Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang Kau utus melayani, pendeta, pertua, diaken, vikaris, dan seluruh jemaat yang selalu semangat menjalankan panggilan-Mu. Berkatilah dan berikanlah bagi mereka kesehatan, berikan sukacita agar tetap sehati sepikir di dalam Tuhan, dan banyak hal yang tentunya kami rindukan sebagai pertumbuhan iman bagi jemaat di Runggun, Balikpapan, dan pos PI Penajam. Tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu menolong mereka dan memberikan rencana-rencana yang terbaik dalam kuasa dan kehendak-Mu. Dan kami juga percaya bagi setiap kami yang pada hari ini dengan sungguh mendengarkan dan bersama-sama berteduh di dalam sapaan teduh ini, kami juga dikuatkan untuk menjalankan kehendak-Mu. Dan biarlah sebentar kalaupun kami kembali ke dalam aktivitas kami boleh selalu setia menjalankan yang Tuhan mau. Inilah doa kami ya Tuhan, yang akan kami tutup seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.